Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapangantro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Pagi ini Tribun Manado kedatangan tamu istimewa, calon Wakil Bupati Minahasa Selatan, Bung Deren Runtuene. Selamat pagi, Siap. Bung. Pagi. Gimana kabar, Bung? Baik, luar biasa. Puji Tuhan. Bung Deren, kami ucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu ke studio Tribun Manado. Kami tahu Bung Deren ini saat sibuk-sibuknya Iya. menemui masyarakat. Ini sudah tidak cukup lagi 1 minggu sudah memasuki hari H ya. Ya. Dan tentu Bung Deren sangat sibuk dan masih bisa menyempatkan waktu itu ke studio Tribun Manado, itu kami ucapkan banyak terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang. Iya, Bung Deren. Ya. Banyak yang penasaran, ingin tahu Bung Deren jalan ceritanya ini sehingga masuk di pilkada. Tapi sebelum saya bertanya itu, ingin pembaca atau pendengar ingin tahu masa kecil Bung Deren itu di mana, lahir, sekolah di mana, sampai pendidikan terakhirnya. Oke. Silakan Bung Deren. Jadi saya lahir di Jakarta. Iya. Karena kan mama yang orang Manado, papa Iya. saya orang Jakarta. Iya. Jadi saya lahir di Jakarta itu tahun 92. Lahir besar di Jakarta, tapi dulu waktu masa kecil saya sering ke Manado juga. Karena kan dulu masih ada oma opa saya masih ada dulu. Sekarang udah almarhum. Jadi sering main saya dulu sering nginep di rumah oma saya di Rumong bawah sana. Di Amurang. Nah, jadi saya sekolah di Jakarta di nama sekolah saya Mahatma Gandhi. Saya di sana itu saya sampai SMA. Saya di sana dari TK, SD, SMA saya di Mahatma. Lalu setelah itu saya ke Singapura. Di sekolah di namanya Brighton School di Singapura. Itu kalau ambil O-level di sana. Setelah saya selesai dari O-level sana, seharusnya saya lanjut kuliah. Waktu itu rencananya saya harusnya ke Australia. Tapi karena teman-teman ya, jadi berakhirnya di UPH gitu. Berita harapan ya. Harapannya tadinya awalnya maunya di Australia, cuman ya zaman dulu kan masih pengen ikut yang rame aja, gitu kan. Di mana teman rame, di mana kayaknya kalau sendiri kan lebih enak rame-rame daripada sendiri, begitu. Jadi saat itu yang ke Australia itu saya janjian sama teman saya tuh di Singapura. Ada satu orang, saya janjian sama dia, seharusnya sama dia saya ke Singapura sama-sama. Ke Australia maksudnya. Dari Singapura Australia sama-sama. Cuma dia udah terbang duluan saat itu. Jadi rencananya waktu itu kan kita selesai itu kan bulan Desember ya. Aduh saya lupa tahun berapa. Pokoknya di bulan Desember itu kita kelar. Rencananya itu harusnya bulan Agustus ke Australia. Lanjut sekolah di sana. Terus tiba-tiba teman saya ini dia nggak dikasih orang tuanya untuk ambil yang bulan pertengahan tahun itu, yang mid semester. Jadi dia disuruh ambil yang awal semester di awal tahun, which is itu Januari. Saya saat itu masih pengen libur dulu sampai Agustus. Setidaknya saya mau ambilnya yang Agustus. Ataunya teman saya dia nggak dikasih sama orang tuanya, dia berangkat duluan. Jadi dia ambil yang masuk untuk bulan Januari Februari itu. Ya udah saya pikir ya sudah nggak apa-apa lah, lo berangkat duluan aja, nanti gue nyusul, gitu kan. Setelah itu perjalannya waktu, saya kan ketemu teman-teman saya yang di Jakarta kan. Nah, teman-teman saya yang di Jakarta ini kan juga baru teman-teman lama, dulunya tuh teman SMP sebenarnya. Terus dia ketemu mereka kan masih main bareng, masih bergaul bareng. Jadi mereka ini ada beberapa orang ke ini yuk katanya, ke UPH yuk. Kayaknya gue pengen
lanjut kuliah di sana gitu, lu mau lihat-lihat nggak gitu awalnya kan. Terus saya bilang, aduh, gue kayaknya gue mau ke Australia kan saat itu, pengen ke Australia gue. Terus teman-teman pada bilang, coba lihat dulu UPH tuh bagus, nggak usah jauh-jauh ke luar negeri lagi begitu. Ya sudah, setelah itu lihat kita jalan lihat UPH, oh ternyata ada ya kampus besar bagus begini ya di Jakarta ya gitu. Kita cuma pernah dengar aja kan UPH tuh kuliahnya bagus segala macem, cuma dengar aja. Pas lihat bagus loh, ada tempat kuliah rasanya kayak sudah di luar negeri begitu. Jadi ya udah deh di UPH akhirnya udah kayaknya lanjutin di UPH juga kan rame-rame sama teman saat itu. Ada beberapa teman saya masuk situ, jadi daripada sendirian di Australia, mendingan rame-rame deh masuk UPH. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi ke Australia gitu. Kemudian usia sekarang berapa tahun? 32. Nah, pada saat waktu SMA hingga kuliah di UPH, memang ada terbetik Bung Deren ingin jadi seorang politisi atau ingin jadi kepala daerah? Nggak ada. Belum ada waktu itu ya. Terus gimana ceritanya Bung Deren tertarik masuk di Pilkada Minsel ini? Ya. Jadi awalnya kan mama saya ya yang duluan terjun di politik. Jadi dulu saya maunya mah bisnis aja, usaha biasa, bisnis aja, karena kan papa saya seorang pengusaha juga. Jadi saya tertariknya di bisnis aja. Saya lihat soalnya lihat mama saya, aduh sibuknya bukan main ya, pikirnya kayaknya aduh ini kayaknya bukan dunia saya ini, sibuk. Cuman berjalannya waktu juga saya kan sering ikut mama juga nih. Dulu suka anterin dia ketemu orang siapa, ketemu siapa gitu. Di situ ngobrol, maksudnya saya kan cuma ya dengar aja, dengar oh politik tuh seperti itu, seperti ini gitu. Terus juga saya ketemu lingkungan yang sebenarnya mereka bukan orang-orang politik, cuma mereka terlibat sama orang-orang di politik gitu. Jadi suka cerita-cerita begini-begini, jadi nyambung. Dan kebetulan juga saya punya teman, dia di politik juga, maksudnya lulus kuliah dari UPH saat itu. Teman dekat saya, dia terjun di dunia politik. Awalnya juga dia selalu bilangnya nggak mau gini-gini, cuman dia diminta sama orang tuanya terjun dan dia coba, dia berhasil. Maksudnya dia anggota DPR di orang Bali dia. Nah setelah itu ya saya kan suka, karena saya dekat sama dia, suka ngobrol lah sama dia, gimana lu di Bali mesti jadi dewan, gimana rasanya gini. Dia bilang waduh capek juga gini, sibuk apa segala macem. Saya masih belum ada tuh ketertarikan, belum ada. Cuman saya kan suka, dari situ saya suka ikutin berita-berita politik yang tingkat nasional ya. Dan ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman saya. Kebetulan tuh juga ada teman-teman yang tadi saya bilang memang sebenarnya bukan orang politik, cuman mereka kayaknya berkecimpung dengan orang-orang politik. Jadi suka ngobrol-ngobrol ya, nyambung juga gitu kan. Karena kan mama juga kan di Nasdem kan berkecimpung. Memang kalau mama memang orang politik ya kan, politisi memang. Jadi ya sudah. Jadi informasi tentang politik tuh masuk terus ke saya. Jadi setelah itu ya ada kayak ada muncul kayak ada hasrat gitu. Aduh kayaknya ada serunya juga nih politik nih, kayaknya ada yang challenging gitu di politik ini. Tapi saya kan karena belum terjun, saya pikir kan cuman belum tahu capeknya. Cuman saya tahu hanya sibuk, cuma saya nggak tahu kalau capeknya seperti apa begitu. Setelah saya terjun ini kemarin ini kan jadi calon wakil bupati ini di Minsel ini, baru saya tahu aduh capek. Kampanyenya dan lain-lain, ternyata lelah juga ya gitu. Nah terus samping itu, jadi
sama saya dengar informasi dari situ, saya ada ketertarikan gitu. Sampai waktu itu juga apa, saya sempat ngobrol-ngobrol sama ketua umum saya, Iya. Surya Paloh. Nah, Bapak bilang pernah dia cerita-cerita tentang apa pengalaman dia lah di Iya. masa muda. Dia kan memang sebelum terjun di politik dia kan memang juga seorang pengusaha Iya. juga. Ya saya cerita ngobrol-ngobrol sama dia. Di situ saya terinspirasi gitu jadinya. Waduh, ternyata ini Seru juga ini. Seru juga Iya, gitu. ada Emang tantangannya nih. ya ada tantangan, ada challenging tersendiri lah buat Iya, saya gitu. Jadi dan juga karena saya suka mengikuti berita-berita politik nasional, ya jadinya semakin ini apa keinginan untuk terjun tuh ada. Cuma saya saat itu kan masih pikir nggak tahu momentumnya kapan. Iya. Memang mama kan pernah tawarin. Dulu pernah ditawarin coba maju sebagai Caleg. DPD Iya. RI. Oh iya. Bukan caleg, DPD RI. Senator ya. Ya. Cuma saat itu saya masih kayak bimbang gitu. Ini maksudnya seperti apa ya ini gitu. Tapi ternyata saya udah mau. Cuma saya kan nggak tahu kan pendaftaran dan lain-lainnya kapan. Ternyata beda sama di DPR. Ternyata pendaftarannya udah lewat. Pas saya lebih duluan. Pikir ini boleh deh. DPD kan lebih duluan kan. Ternyata sudah lewat. Jadi ini nggak ini. Ternyata momennya yang ini pilkada ini. Siapa yang menawarkan? Iya, mama. Pada saat ditanya apakah Deren tertarik ikut di pilkada, apa yang Bung Deren rasakan waktu itu? Awalnya kaget dulu. Iya. Aduh, pikir kan bisa nggak ya? Iya. Ini. Terus saya saya berunding dulu sama keluarga, sama istri. Gimana? Istri bilang, ya sudah, maju aja katanya. Coba aja, ya kan? Pengalaman gitu, cari pengalaman. Maksudnya kan ini ada momentumnya ada. Iya. Ya kalau nggak digunain kan maksudnya kita nggak tahu lagi apakah ke depan akan ada lagi momentum seperti ini begitu. Mama pun juga bilang hal yang sama, ini ada peluang, ada momentum ini ada. Kalau nggak diambil ya nggak tahu juga kapan lagi begitu, karena kan politik ini kan, situasi politik ini kan berubah ya. Jadi sangat dinamis sekali. Jadi nggak ada yang tahu ke depan akan seperti apa begitu kan. Jadi saya pikir juga ya kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Ya udah deh, saya momentumnya. Saya ambil momentum ya, saya oke deh, saya coba gitu. Nah, ketika sudah dicalonkan, Bung Deren pasti waktunya sudah diminsel terus selalu. Iya, sering udah. Iya. Memang sih saya masih ada ke Jakarta, itu karena kan istri saya lagi sementara hamil di Jakarta kan, dengan nggak bisa kesini, jadi ya saya harus lihat-lihat istri juga. Cuman waktu masa kampanye ini saya jarang sekali di Jakarta. Nah, setelah 3 bulan terakhir keliling ke masyarakat di Minahasa Selatan, apa yang Bung Deren rasakan? Apa sih curhatnya masyarakat di sana yang Bung Deren dengar dari mereka? Kalau yang saya tangkap ya, banyak yang hal-hal yang tidak terjalani gitu. Maksudnya banyak yang nggak selesai. Seperti yang saya sering tangkap sih fasilitas olahraga ya. Saya kan punya program itu kan yang namanya Deren Mendengar itu. Nah itu dimana saya masuk di setiap kecamatan dan mengumpulkan beberapa anak-anak muda. Nah saya maksudnya di situ saya tuh ingin mendengar keluhan mereka tuh apa, mendengar aspirasi juga. Jadi untuk kalau memang Tuhan berkenan kita bisa terpilih, ya menyempurnakan program kita juga ke depan gitu. Ya saya lihat memang banyak kebutuhan dari anak-anak muda ini sih, yang saya lihat di bidang olahraga banyak yang masih kurang gitu, sampai mereka ada yang minta lapangannya ada yang miring, lapangannya ada yang nggak representatif lah. Dan juga banyak dia punya kayak bola gitu, itu masih kurang gitu ya. Seperti itu sih saya lihat di aspirasi anak muda ini. Anak muda ya banyak sih
kayak mereka ini anak-anak muda ini butuh apa ya, perhatian lebih khusus gitu. Mungkin selama ini saya nggak tahu sih ya, mungkin selama ini kurang Iya. gitu. Nah, kalau aspirasi orang tua yang Bung Deren dengar apa? Atau aspirasi emak-emak katanya biasa ditemui oleh Bung Deren? Dari orang tua gitu. Iya. Ya intinya harus betul-betul ya ini karena ini kan bukan beda sama bisnis, ini kan Iya, dunia yang benar-benar baru. Iya. Buat saya juga baru, jadi memang sih kalau dari orang tua saya yang penting harus tetap fokus ya, serius apa yang memang kita sudah janjikan ya harus dipenuhi gitu. Untuk ke depan kalau memang udah jadi, perhatikan ini. Minahasa Selatan ini kan juga tanah kelahiran mama ya. Jadi ya mama juga selalu berpesan juga, jangan lupa ya ini apa, harus perhatikan mereka ini, kebutuhan mereka ini, masyarakat ini harus benar-benar di apa mereka keluhan ini tuh harus dikerjain gitu, jangan diabaikan gitu. Nah, Bung Deren dalam 3 bulan terakhir ini dalam sehari itu bisanya berapa titik yang dikunjungi selama masa kampanye ini? Bisa 5-6 titik ya saya sehari. Nguras fisik juga ini. Masalahnya perjalanannya itu Iya, yang iya. capeknya di jalan. Iya. Saya kan dari tiap hari pulang pergi Manado, Iya. Minsel ya itu yang capeknya di situ. Kayak kalau misalnya kita ke mau tolling sana, mau Iya. dinding, aduh berapa jam Iya. jalan, pulang pergi 3 jam udah 6 jam. Iya. untuk tantangan untuk ini jalan ya. di jalan Iya. aja ya kan gitu. Nah, Bung Deren kan setelah keliling ke masyarakat, tentu waktunya sangat banyak tersita di situ. Iya. Sehingga waktu istirahat juga berkurang. Iya. Mungkin waktu di Jakarta tidurnya sekian jam, kalau selama masa kampanye ini sangat berkurang mungkin. Iya. Sehari bisa tidur berapa jam sejak masa kampanye ini? Biasanya tidur ya kalau lagi bagus ya dapat 6 jam. Ya, biasanya kurang sih, kurang dari itu 5 jam, pernah 4 jam juga gitu. Karena kan schedule padat. Jadi ya tidur nggak bisa. Paling tidur di mobil, itu pun saya juga bukan tipe yang gampang tidur punya di mobil gitu. Jadi kalau lagi beruntung ya saya ketiduran, kalau enggak ya nggak bisa tidur, paling cuma merem aja gitu. Apa yang tips supaya tetap bugar ketemu masyarakat ini? Ya komitmen aja. Iya. Kan memang dari awal udah ambil jalan ini ya saya harus komit. Jadi saya harus ya walaupun mungkin itu kurang tidur apa ya, ini namanya kan kerja ya, komit lah kita. Intinya ya sudah harus begini ya begini gitu. Kalau hobinya Bung Deren apa sih sebenarnya? Hobi Iya. saya di e-sports. Oh, e-sport ya. E-sport ya. E-sport ya. Ya, saya dulu kalau olahraga fisik terakhir itu sampai di pas kuliah aja sih. Setelah kuliah udah jarang olahraga, kan dulu kan masih main futsal. Iya. Sekarang udah enggak, udah hampir nggak pernah malah. Paling olahraga fisik saya cuman di terakhir juga nge-gym aja di Jakarta. Cuman itu juga udah nggak terlalu sering lah. Iya. Nah, apa yang akan dilakukan Bung Deren untuk anak muda di Minsel? Mungkin terkait pengembangan e-sport di sana. Ya tentunya saya sih berharap sih saya pengen nyediain wadah-wadah untuk e-sports ya, yang memang mereka yang memang serius di dunia ini, punya hobi juga. Yang karena kan e-sports sekarang kan kita udah nggak bisa pandang sebelah mata. Iya. Dulu sports, sekarang sudah berkembang ada yang namanya e-sports ya kan, itu dunia game ya. Iya. Jadi menurut saya ya mereka ini banyak, yang saya lihat tuh banyak yang potensial anak-anak muda
sekarang tuh untuk bermain e-sports ini banyak sekali yang potensial, dan kayak kita lihat kan mereka aja banyak yang hidup dari situ, bahkan punya penghasilan sampai yang streamer begitu ya kan, itu mereka udah sampai penghasilannya sampai miliaran gitu. Maksudnya sangat-sangat fantastis kalau ibarat kita. Cuma maksudnya saya bukannya mendorong untuk udah anak muda bermain game aja nggak usah kerja, bukan, nggak juga begitu. Maksud saya ada ruang yang ada ruang e-sports ini tercipta, dan memang kalau untuk mereka yang memang benar-benar ingin fokus ya, memang nggak cuma hanya sekedar hobi, memang mungkin memang lebih ke taraf yang ikut-ikut turnamen di, kan udah ada tim-tim e-sports, udah ada liganya segala macam ya. Itu ya, saya ingin support itu kalau memang ada, karena di Minahasa Selatan ini siapa tahu kan banyak bisa ditemuin kan potensi-potensi seperti itu, supaya kita juga siapa tahu kita dari Minahasa Selatan juga punya tim e-sports ya kan, yang bisa ke kancah-kancah nasional gitu, yang mudah-mudahan bisa internasional. Amin. Ya. Gitu. Kalau Bung Deren lihat pengembangan UMKM di Minahasa Selatan, kalau misalnya AGK dan Bung Deren terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minsel ke depan, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan keberdayaan pelaku UMKM ya? Iya. Terkait UMKM ini jelas itu juga memang ada di ini saya, program di program saya. Iya. Tentunya kita untuk UMKM ini pelatihan itu perlu kita lakukan, untuk orang-orang mentraining mereka supaya mereka, intinya kan ini untuk masalah modal dan lain-lain itu kan bisa disupport ya. Cuman yang penting ini kan di sini menjalani usaha itu kan yang penting skillnya dulu. Itu yang paling penting. Punya skill nggak untuk menjalani usaha ini? Misalkan contoh ingin buka barbershop gitu, punya skill nggak, bisa potongin rambut nggak? Kan intinya seperti itu. Ngerti nggak gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar pengen usaha ini, cuman kita nggak ngerti bidangnya aja, kita nggak ngerti, skillnya nggak ada. Nah itu yang mau saya ingin kembangin, gimana supaya mereka yang punya membuka workshop training untuk supaya mereka mempunyai skill untuk bisa berusaha gitu. Itu, dan juga ya nanti saya dan AGK memang juga sudah bicarain untuk UMKM ini harus kita dorong ini, karena memang potensinya sangat-sangat besar untuk UMKM ini, dan juga kita juga pastinya menerapkan juga yang namanya digitalisasi di UMKM ini gitu, supaya tidak dengan cara tradisional lagi gitu, harus yang lebih, karena kan ini dunia kan berkembang terus. Dunia semakin modern ya kan, di digitalisasi kita kalau kita nggak terapkan itu semakin ketinggalan kita ya kan, jadi harus bergerak cepat. Maksud saya sih begitu intinya. Bung Deren, Minahasa Selatan ini kan juga kaya dengan potensi wisata ya. Kalau AGK dan Bung Deren dipilih oleh masyarakat Minsel memimpin Minsel 5 tahun ke depan, apa yang akan juga Anda lakukan untuk meningkatkan pariwisata di Minahasa Selatan? Jadi wisata ini banyak spot-spot di Minahasa Selatan, saya lihat itu yang sangat-sangat berpotensi bagus untuk berkembang di spot-spot dunia wisata ya, maksud saya, untuk dia berkembang baik. Cuman nggak kurang diperhatikan gitu. Nah saya pengen ini jadi contoh. Di Amurang Boulevard itu pantai itu pantai itu sangat-sangat bagus, view-nya ya semuanya bagus sekali itu. Nah itu saya pengen sekali saya kembangin itu, supaya di hidup mana juga di situ, hidup di situ ya, jadi banyak ada banyak mungkin bisa UMKM bisa masuk di sana, diperindah penerangan, dan juga ya kita desain sebagaimana rupa untuk itu benar-benar sangat menjual gitu ya. Itu makanya menurut saya itu, saya lihat itu kasihan banget nih, sayang sekali
Potensi ini Potensi tidak itu sangat termaksimalkan ya. sangat besar. Saya lihat itu gelap, sekarangnya kan gelap. Eh, dari samping itu dia punya pohonnya udah kurang terurus gitu kan. Ya itu mesti dibenah itu. Menurut saya sih bilang sih ke Pak Gemi ini bisa jadi pilot project sebenarnya. Boulevard Amurang ini. Iya. Memang Pak Gemi juga setuju gitu. Jadi ya bisa kita bikin kayak water sports ya kan. Iya, Itu betul, bisa juga betul. masuk ya kan, selain hanya cuman UMKM itu kan bisa juga area untuk bikin jadi water sport, ada area khusus untuk water sports di sana. Itu menurut saya sangat berpotensi. Juga kan membantu rakyat Minahasa Selatan juga kalau itu. Dengan pengembangan itu UMKM hidup di sekitarnya, Iya, potensi anak muda untuk mengembangkan water sport betul. bisa juga. Bisa, dan kita Iya. bisa adain mungkin event-event di Iya, sana, ya kan. Pasti rame saya yakin. Wah, mudah-mudahan ini terwujud ini. Ya, amin. Bung Deren, selain potensi wisata UMKM, tentu di sana juga banyak potensi lain, misalnya pertanian. Itu yang saya dengar ada banyak wilayah di Minahasa Selatan itu pertaniannya yang menjadi pemasok suplai ke Manado dan sekitarnya. Ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau dipercaya oleh masyarakat memimpin Minsel ke depan Ya, tentu untuk meningkatkan mensejahterakan para petani di sana? Tentu ya pastinya pertanian ini memang kan udah salah satu mata pencaharian di rakyat Minahasa Selatan kan dari dulu sampai sekarang. Maksudnya salah satu yang prime, yang nomor satu lah ya, bisa dibilang kan rata-rata bertani di sana. Tentu ini pertanian ini ya harus atensi khusus. Memang kita harus bisa mensupport mereka, mungkin dari alat-alat pertanian, bahan-bahan pupuk dan lain sebagainya ya. Itu kita harus bisa mensupport mereka, dan juga kita masih bisa membuka peluang di mana pertanian kita ini bisa dikirim gitu, maksudnya kita bisa memasarkan ke tingkat nasional gitu. Maksudnya nggak cuman hanya mungkin untuk Sulawesi Utara dan sekitarnya, mungkin bisa kayak contoh kan Pak Gemi kan suka bilang kan kita ingin menjadi tumpuan untuk hortikultura untuk di IKN dari Modo Inding sana. Betul. Ya kan, pemasok dari itu sangat bagus menurut saya. Jadi memang untuk bidang pertanian ini benar-benar butuh atensi khusus lah, khususnya kalau untuk pemimpin ya itu butuh atensi khusus banget menurut saya. Nah, Bung Deren, dalam banyak pengalaman di beberapa daerah itu bupati dan wakil bupatinya biasanya di awalnya mesra, di pertengahan perjalanan itu biasa pecah. Nah, Bung Deren dan Pak AGK, komitmen apa yang akan dibangun kalau misalnya terpilih jadi pasangan bupati dan wakil bupati supaya tetap harmonis? Karena beberapa daerah bupati dan wakil bupatinya itu pecah. Ya mungkin intinya, baru 1 tahun pertama sudah pecah. Nah, Bung Deren dan AGK nanti apa yang akan dilakukan supaya tetap harmonis sampai 5 tahun periode kalau terpilih? Jadi kan kalau kita ini kan AGK Deren ini kebetulan saya kenal Pak AGK ini udah lama. Saya bukan kenal secara profesional. Jadi memang dari dulu kan Mama pernah nyalon juga kan sebagai calon wakil bupati itu tahun 2010. Itu jadi saya masih kecil ya itu ya. Jadi saya udah ketemu Pak AGK ini dari tahun 2009. Jadi udah sering ketemu, jadi sudah sangat ngobrol. Jadi memang bukan orang asing buat saya, karena saat itu ketemunya memang intens karena ketemu terus, sering sekali ketemu sama Pak AGK ini. Jadi saya memang udah nggak familiar lah, saya familiar sama Pak AGK. Jadi udah bukan kayak orang asing gitu. Karena yang tadi saya bilang kita bukan ketemu jadi sudah ada hubungan emosional. Itu sudah ada, dan juga komunikasi saya dengan Pak AGK juga baik, nggak pernah ada yang gimana sampai saat ini, cukup
bagus. Pak GK juga orangnya mengerti Anak muda. muda nih Iya. bagaimana, dia maksudnya mau ngerti gitu, bukan tipe orang tua yang biasa kan banyak yang anak muda atau apa sih kan kayak Iya, gitu kan. iya. Pokoknya kalau orang tua udah bilang begini harus begini begitu. Nah Pak GK bukan orang seperti itu, jadi dia memang orangnya mau mendengar, oh begini dia masukan saya dia terima gitu. Jadi emang orangnya enak, orangnya baik juga, dan juga memang saya kan sama dia juga udah familiar. Jadi pastinya ke depan kalau untuk mempertahankan hubungan supaya tidak pecah ya kan, ya pasti komunikasi harus selalu jalan bagus. Ibarat kayak orang pacaran aja ya gitu Iya. kan. Kalau misalkan komunikasi jelek, Bagus, iya. kan pasti ya Nggak bagus. bagus. Pasti kan kalau komunikasi lancar, baik ya pasti hubungannya pasti ya bagus. Harmonis, Sebenarnya ya. itu aja sih kuncinya kalau menurut saya sih, komunikasi. Nah, di masa kampanye ini, apakah Bung Deren dan AGK ini sering bersama di lapangan atau bagi tugas supaya Kita lebih cepat memperbanyak menemui masyarakat gitu? kita sih lebih, kita kalau bersama-sama biasanya di kampanye ada beberapa saat ada lah yang bersama, cuman banyak bagi tugas sih. Kayak itu contoh yang tadi saya bilang, Iya. yang program saya yang Deren mendengar itu Pak GK nggak ikut. Iya. Pak GK punya lain, program dia sendiri, iya. itu program saya sendiri gitu. Jadi kalau untuk ini kita lebih ke bagi tugas. Pak GK misalkan sentuh di mana, saya sentuh di mana gitu. Kalau pertemuan rutin setelah keliling-keliling, adakah misalnya tiap malam ketemu dengan Pak AGK atau seminggu sekali harus ketemu atau ada jadwal khusus ya atau gimana? Kalau ketemu sering, cuman nggak sampai tiap hari, cuman Iya. pasti sering. Seminggu mah minimal 3 kali pasti ada ketemu kalau sama Pak GK. Nah, ketika ketemu apa-apa biasa yang dibahas? Ya paling cerita, kemarin kesini, kemarin Pak Gemi kesini, ada ketemuin si ini, urus ini gitu. Ya cerita-cerita tentang apa, saya juga cerita yang Iya. kemarin saya udah pergi ke sini, ada keluhan gini ya. Sharing aja, jadi saling sharing apa yang dia temuin di lapangan sama apa yang saya temuin di lapangan, ya kita Iya. saling sharing aja, biasanya begitu. Bung Deren, kan ini 3 bulan terakhir Iya. aktif Bung Deren keliling ke masyarakat. Apa yang Bung Deren rasakan sebagai tantangannya ini? Apa yang berat? Atau ada yang suka dukanya lah? Mungkin bisa diceritakan. Suka duka ya, kalau saya cerita duka dulu ya. Iya. Kalau duka memang banyak ya, waktu itu pada beberapa pendukung AGK Deren nih, ada yang meninggal, ada yang kecelakaan gitu. Aduh, itu saya sangat prihatin ya. Nah, itu jadi berjuang bersama-sama, cuman kok ya mereka udah ini duluan, maksudnya ada yang udah sakit dan lain sebagainya. Itu ya itu dukanya di situ, karena kita lihat aduh kasihan ya gini segala macam. Padahal dia berjuang kan buat kita. Itu kan pasti kan orang yang berjuang buat kita terus mengalami hal-hal yang tidak berkenan seperti itu, kan pastinya kita juga Tidak nyaman. nggak nyaman Iya, juga, iya. nggak kasihan sama mereka kan. Sudah gitu ya, kalau sukanya ya seru aja ketemu, ada lihat antusias dari masyarakat mendukung kita, banyak senyuman saya lihat, memang banyak orang-orang yang memang mendukung dari hati begitu ya. Itu energi khusus lah buat kita ya, jadi kekuatan, doa-doa dari mereka juga kan saya bisa lihat ya orang-orang yang memang benar-benar mendukungnya sepenuh hati. Itu kan kelihatan. Jadi ya itu senang lah ngelihat seperti itu, senang gitu. Padahal mereka kenal saya aja juga sebenarnya enggak ya kan, enggak kenal secara ini, cuman mereka terlihat benar-benar mendukung. Wah ini banget gitu, semangat sekali gitu. Wah jadi bikin semangat juga saya ini. juga energi positif ya. gitu buat saya. Jadi ya saya lihat itu senang juga gitu. Nah, kalau setiap kampanye itu kan selalu ada potensi konflik antar pendukung. Iya.
Nah, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Bung Deren dan Pak GK timnya supaya tidak terlibat konflik dengan pendukung lain? Ya Padahal kita kalau kita lihat di medsos ini banyak saling saling hujat juga ini. Apa yang Bung Deren lakukan ya kalau membaca di ah, sosmed itu hujatan macam-macam lah. ya ya kalau saya sih tetap selalu kita menghimbau untuk pendukung-pendukung AGK Deren jangan sampai apa namanya terprovokasi seperti itu. Maksudnya kita harus tetap jaga karena kan ya ini warna ini kan sifatnya hanya sementara saja sampai Iya, tanggal 27 ini sudah selesai. Iya, iya. Iya kan? Ke depan ya mau ngapain? Kita ribut-ribut sekarang sampai ada yang apa namanya? Mungkin bermusuhan atau sampai Iya. wah sampai parah gitu ya. Kemarin saya dengar ada yang sampai di ini malah ada yang sampai kena inilah apa kekerasan fisik begitu. Nah, itu maksudnya sangat disayangkan menurut saya sampai kayak begitu. Untuk apa? Ya kan? Nggak ada gunanya juga ujung-ujungnya juga mungkin mereka saking ininya ya jiwa dukungnya benar-benar ini banget, cuman ya maksudnya tidak perlu seperti itu ya. Menurut saya mau sama pendukung lain kita menghimbau maksudnya ya harus jaga kerukunan nih, harus jaga. Makanya saya juga setiap kali di sana resmiin posko saya selalu bilang jaga kerukunan, kedamaian kita harus selalu jaga karena memang ini sebenarnya nggak ada gunanya kan ribut-ribut. Kalau misalkan sampai ribut cuman karena beda pilihan nggak ada gunanya karena ke depan kan kalau ini udah selesai semua ya udah balik lagi semuanya kan gitu, udah nggak ada ini lagi. Jadi untuk apa kayak begitu kan kita mau sama-sama kalau bangun Minahasa Selatan kan kayak gitu kan yang mau ngapain kita berantem ribut-ribut ya sampai apalagi udah sampai ada yang kekerasan fisik seperti itu. Aduh, itu sangat sangat disayangkan lah menurut saya karena kita nih 3 paslon ini di atas kita nggak ribut, kita baik-baik aja. Maksudnya ngapain pendukungnya ribut kan begitu. Kita kok di atas ini maksudnya kita paslon 1, 2, 3 kita sama paslon kita baik-baik aja, nggak ada konflik, nggak ada kayaknya apa benci-bencian ada dendam, nggak ada. Kita damai saja di sini. Makanya kalau istilahnya kitanya aja yang berkompetisinya aja kita nggak ada masalah kok, damai. Harusnya pendukungnya juga harusnya ya begitu aja, damai aja gitu, ngapain kayak gitu sih kalau dari saya. Nah, dalam perjalanan ini Bung Deren pernah tidak curhat sama orang tua atau ibu? Aduh, saya nyesal ini masuk ini di pilkada, menyita waktu, menyita biaya, menguras biaya, terus banyak hujatan di media sosial dan macam-macam. Apakah ada seperti itu atau enggak sih? Enggak, jadi kalau tetap fight ini dan semangat terus ya? Iya, kalau sama mama saya sih saya enggak. Ya karena kan udah memang sudah terjun, udah tahu biaya-biaya yang mungkin akan keluar, sudah tahu risiko juga ya, kan risikonya gitu ya. Tahu ya, sudah nggak usah dibicarakan lagi itu gitu. Jadi daripada bikin aduh jadi ragu-ragu nih, jadi itu kan bisa bikin bimbang kan kalau memang kita ini ya, jadi ya udah pokoknya maju terus aja. Bagaimana dukungan istri selama ini? Dukungan istri baik, dia selalu support ya, dia selalu ikutin kok dia kampanye apa dia suka ikutin, dia suka maksudnya dia lihat acara live-nya semua dia ikutin. Dia juga maksudnya media pantau juga di media sosial semua dia ikutin terus. Apa biasanya saran-saran istri itu ke Bung Deren supaya begini harus dilakukan untuk ketemu masyarakat? Kalau dia lebih ngerasa aduh kasihannya capek panas-panasan gini gitu ya, dia lebih ke perhatian tentang kesehatan saya gitu. Kalau Bung Deren hobi makanan apa? Ikan bakar, ayam rica itu saya suka. Bebek juga saya suka kan
Ya itulah makanan itu memang saya suka sebelum saya di Manado, memang dari Jakarta karena kan mama suka bawain makanan dulu kan di Jakarta, kita juga di Jakarta suka sering makan restoran-restoran Manado, jadi memang udah dari kecil udah disodorin makan Manado, Sobrenebon ya kan. Nah itu udah jadi udah biasa Iya. makan Manado gitu. Kalau makanan pantangan ada tidak? Ada, kan saya Advent. Oh iya iya. Ya. Kalau misalnya ada pedis ndak cocok atau apa gitu ndak? Oh Kalau enggak, pedis, saya suka pedas. Saya suka makan pedas. Menurut saya kalau makanan nggak pedas belum makan itu. iya. Manado kan begitu. Iya. Saya suka pedas, saya suka pedas. Bung Deren, terakhir ini apa yang Bung Deren ingin sampaikan kepada Tribuners? Ini saya dikode oleh operator sudah hampir 1 jam katanya nih. Oh iya. Tidak dirasa waktunya ya. Oke. Terakhir Bung Deren, apa yang Bung Deren akan sampaikan kepada Tribuners, khususnya kepada masyarakat Minahasa Selatan yang Iya. sebentar lagi akan menjatuhkan pilihannya di tanggal 27 November. Silakan Bung Deren. Di situ ya. Iya. Khususnya kalau untuk Minahasa Selatan, jangan lupa ya. Nomor 3. AGK Deren, dekat di mata, dekat di hati. Itu sudah pasti kalau untuk pesan untuk masyarakat Minahasa Selatan. Dan lebih khusus yang tadi saya udah bilang ya. Jaga kerukunan, jaga kedamaian menjelang Pilkada 27 November nanti. Intinya itu. Tapi jangan lupa nomor 3. Dekat di mata. Dekat di mata, dekat di hati. Iya. Terima kasih Bung Deren sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita di Tribun Podcast. Siap. Kami Tribun Manado mendoakan Bung Deren selalu sehat, Ya. dilancarkan aktivitasnya dan cita-citanya tercapai. Oke. Terima kasih untuk Ya. Tribun juga. Terima kasih sudah mengundang. Iya, terima kasih Bung Deren. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Bung Deren Runtuwene, calon wakil Bupati Minahasa Selatan. Semoga memberikan banyak inspirasi dan manfaat untuk kita semua. Salam Tribun.